Ya, Indonesia kembali berbangga. Putra terbaiknya ini kembali meraih juara tingkat internasional. Kali ini dalam ajang World Chef Battlefield 2019 yang berlangsung di Sepang, Malaysia. Tak tanggung-tanggung Indonesia membawa dua penghargaan sekaligus, yakni The Best Main Course dan The Best Dessert. Selain Indonesia, beberapa negara tetangga yang turut menjadi peserta yakni Thailand, Hong Kong, Mauritius, Malaysia, Korea Selatan, Brunei Darussalam, serta Tiongkok. Bagaimana cerita selengkapnya tentang prestasi membanggakan dari para chef handal tanah air? Ya, saat ini kita telah tersambung dengan Bapak Stefu Santoso, Presiden Association of Culinary Professionals Indonesia. Selamat siang, Pak Stefu. Selamat siang, Mbak Vivi, Mbak Naila. Apa kabar? Baik. Pak Stefu, ini sebetulnya ada berapa negara yang ikut serta dalam kompetisi ini sih, Pak? Kalau dilihat dari negaranya sih kurang lebih ada sekitar 8. Tapi total tim yang berpartisipasi sekitar 16 tim. Dan memang di kompetisi ini mereka hanya mengundang 16 tim karena formatnya hampir seperti format kalau Piala Dunia sepak bola. Tapi kalau tim dari Indonesia sendiri ini mengirimkan berapa chef nih, Pak? Mereka untuk satu tim terdiri dari 4 orang dan yang salah satu adalah sebagai chef commander atau chef yang di bintangnya, yaitu Chef Agung Gede dari Sun Regis Hotel. Kemudian ada 3 asisten, 1 pastry chef, 2-nya asisten yang biasa. Jadi mereka harus bermain hampir, kalau menurut saya sih kalau saya lihat hampir 4 hari ya, karena mulai di tanggal 4 dan final di tanggal 7. Baik, Pak Stefu, ini kan kita menang dalam 2 kategori ya, Best Main Course dan juga Best Dessert. Nah, penasaran sebetulnya apa sih menu yang dihidangkan? Menu yang dihidangkan itu sebenarnya untuk final ini adalah black box. Jadi mereka hanya diberikan 2 basket ingredient yang mereka sama sekali tidak tahu dari awal. Setelah mereka membuka dalam jangka waktu 2 jam 30 menit, mereka harus membuat appetizer dalam 10 porsi, main course 10 porsi, dan dessert 10 porsi. Nah, kebetulan dapat beef untuk main course-nya. The best-nya itu karena temperatur daripada beef dan taste-nya itu paling baik di antara 4 peserta final. Kemudian untuk dessertnya ini agak sedikit unik karena dia bikin krim karamel dengan satu menu Indonesia disebutnya limpang limpung. Kalau saya lihat ini satu menu pisang goreng dari Bali. Baik, Chef Stefu, tadi kan Chef sudah bilang ya, rasa maupun penampilan ini menjadi salah satu dasar penilaian juri. Nah, kenapa untuk Indonesia bisa dapat 2 penghargaan sekaligus? Apa dasarnya, Pak? Tentu saja pertama adalah taste-nya, karena dalam sistem penilaian yang ada di juri, taste itu mencapai nilai 50. Jadi ini juri ada terbagi 2, juri yang khusus untuk tasting menu dan juri yang khusus untuk menilai kitchen atau cara mereka bekerja di kitchen. Taste untuk makanan bernilai 50, sedangkan untuk presentation adalah 10. Mereka dinilai cukup baik dari sisi taste, komposisi menu, dan juga tekstur serta portion size. Jadi ini memang cukup complicated dan mereka adalah yang terbaik di antara 3 peserta lainnya dalam kondisi di final. Oke, 3 peserta lainnya diantaranya saingan ketat Indonesia pada saat itu siapa saja, Chef? Tentu saja nomor 1 adalah Singapura, karena tim Singapura mereka mengirimkan chef yang sudah bermain di Olimpik di Jerman di tahun ini. Mereka ada di peringkat 2, sedangkan 2 lainnya adalah Merit International dari Malaysia dan satunya dari Movenpick Malaysia juga. Kebetulan tim Malaysia masuk 2 karena pada saat di semifinal tim dari Thailand dan tim dari Hong Kong itu tersisih dengan skor yang cukup tipis sebenarnya. Even di final ini pun kita berbeda hanya sekitar kurang lebih hanya 1 poin dari tim Singapura sebenarnya. Pertandingannya benar-benar ketat banget. Oke, Chef, kapan nih mau kompetisi yang berikut dan biasanya kalau mau persiapan untuk kompetisi, ini persiapannya seperti apa? Kompetisi berikutnya kita akan ada banyak di luar, sebenarnya ada kompetisi di Thailand dan kemudian juga nanti akan ada di Indonesia sendiri dalam Food Hotel Indonesia. Biasanya sih untuk orang bisa berkompetisi mereka butuh latihan kurang lebih 2 bulan. Tapi kalau untuk Olimpik yang ada di Erfurt, Jerman, itu biasanya tentu saja minimum 1 tahun waktu mereka untuk latihan saja. Jadi kalau minimum 1 tahun, persiapan-persiapannya seperti apa nih Pak untuk mengikuti kompetisi berikutnya?
Tentu saja satu adalah mendesain, kemudian juga kolaborasi antar tim setelah mendesain menu dan segala macam. Kemudian kita butuh banyak expert untuk membantu dari sisi melihat apa yang sudah mereka bikin, apakah yang mereka bikin secara komposisinya bagus, taste-nya bagus, tampilannya juga menarik, portion size-nya juga benar, dan sesudah menunya terbentuk, baru kemudian kita latihan secara rutin minimum 6 bulan untuk bisa mendapatkan timing sama presentasi yang desain. Nah, kalau ada orang-orang yang punya akhirnya setelah dengar Pak Stefu bicara begitu ya, kemudian terinspirasi ingin juga mengikuti jejak sebagai chef, tapi masih ragu-ragu, pesannya apa Pak kepada anak muda Indonesia? Pesan saya sebenarnya cuma satu, jangan pernah menyerah untuk belajar dan jangan pernah merasa sombong dengan apa yang sudah dicapai, karena di dunia kulineri experience dan training itu adalah sesuatu yang membuat Anda akan menjadi orang yang menjadi sukses. Baik. Ya, Chef Stefu Santoso, President Association of Culinary Professionals Indonesia. Sekali lagi selamat. Selamat. Dan terima kasih sudah berbagi inspirasi, Chef.